Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wahtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'du. Fa subhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana innahu huwal alimul hakim. Alhamdulillah, dengan taufik, inayah dan maunah dari Allah, kita hari ini dimudahkan untuk dapat melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Dan pada hari Sabtu pagi ini kita lanjutkan dengan kajian subuh ini. Pekan lalu kita bicara tentang nilai-nilai ibadah haji. Hari ini masih bahagian dari itu yang coba saya angkat untuk lebih memotivasi kita yang belum menunaikan ibadah haji lebih bersemangat untuk bisa menunaikan ibadah haji, dan bagi yang sudah barangkali mengingatkan kembali tentang apa yang sudah mereka peroleh saat berhaji. Baik, sebagaimana saya sampaikan pada kesempatan lalu bahwa seorang yang berhaji hendaknya, ini bukan kewajiban, tapi sebaiknya dia membaca dan merenungkan surat Al-Hajj, karena untuk ibadah haji ini justru menjadi sebutan nama surat Al-Hajj. Ya, tidak ada surat-surat yang lain, surat sholat, surat sedekah, surat puasa, tapi surat Al-Hajj ini disebutkan. Yang menarik dalam ayat-ayat tentang yang ada di surat Al-Hajj ini, pada ayat pertama berbicara tentang kiamat. Ya. Sehingga ibadah haji sebetulnya sekaligus buat kita merupakan miniatur, ya, peristiwa hari kiamat. Jadi ibadah haji itu merupakan, ya, sigharu ma yakunu fi as-sa'ah yaumul qiyamah, miniatur. Jadi kalau kita punya taman mini, Indonesia Indah, nah ibadah haji ini adalah miniaturnya, di mana seseorang yang berhaji itu akan mengalami keadaan-keadaan mirip-mirip hari ketika mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Padang Arafah itu adalah gambaran dari padang mahsyar, di mana di tempat itu tidak dikenali seseorang dari sisi jabatannya, kedudukannya, status sosialnya, karena yang nampak pada diri orang itu adalah sosok tanpa pengenal, sosok yang apa adanya, berpakaian serba putih, ya, bagi laki-laki, ya, meskipun tidak harus warna putih. Yang kaum perempuan juga sebagian berwarna putih, tapi juga ada yang berwarna lain, ya, warna hitam, warna abu-abu, warna coklat, tapi warna-warna polos. Dan tidak ada yang menggunakan atribut-atribut sosok dirinya. Nggak ada yang pakai songkok kerajaan gitu, pakai pakaian sultan, pakai apa, jubah-jubah kerajaan kesultanan, tidak ada yang pakai. Dan semua pakaiannya sama. Sultan sekalipun, raja sekalipun berpakaian ihram tanpa pakaian dalam, semuanya sama.
Tidak ada satupun yang menggunakan pakaian dalam atau pakai singlet dari kaum bapak. Beda dengan kaum ibu. Dan hari itu semuanya mengangkat tangan memohon ampunan kepada Allah. Hari itu seluruh jemaah haji yang berniat haji pada tahun itu berkumpul di padang Arafah itu. Tidak ada orang yang berhaji yang tidak kumpul di Arafah. Karena kalau mereka tidak kumpul di Arafah, maka mereka tidak berhaji. Tahun ini mungkin sudah dengar juga kita, pemerintah Arab Saudi agak ketat ya, mengatur orang yang berhaji ini tidak bisa masuk, orang yang berhaji walaupun namanya haji furoda, kecuali dengan membawa visanya visa haji. Nanti mulai prosesi haji di tanggal 8 Dzulhijjah itu semuanya ada barcode-nya jemaah, tinggal di scan, keluar tasrihnya bahwa dia adalah jemaah dengan visa haji yang sah, mereka boleh naik bis. Nanti di Mina atau di Arafah yang buka hanyalah petugas dari Kementerian Haji Arab Saudi juga. Nah, itu juga suka ada yang curi-curi, sorenya baru datang, ada yang maghribnya baru datang, karena sudah dianggap pemeriksaan tidak ketat. Bagaimana hajinya? Hajinya tetap sah apabila mereka sampai ke Arafah, karena waktu wukuf itu mulai dari zawal, matahari di pertengahan waktu zuhur, sampai dengan waktu fajar keesokan harinya. Itu waktu sahnya wukuf. Jadi kalau orang datang waktu isya, datang jam 10 malam, berdiam diri sebentar, sah wukufnya. Tapi dia tidak melaksanakan kewajiban haji, karena itu rukunnya yang menyebabkan haji sah atau tidak. Adapun wajib hajinya adalah dia wukuf dari waktu zuhur sampai matahari terbenam waktu maghrib. Itu kewajiban haji. Jadi kalau ada jemaah yang tidak atau yang datang sesudah maghrib, wukufnya sah tapi melanggar kewajiban. Kalau melanggar kewajiban, mereka wajib membayar dam, menyembelih seekor kambing atau 1/7 ekor sapi atau ekor unta ya. Nah itu, waktu saat itu kita bisa lihat semua jemaah haji sibuk dengan bagaimana dirinya diperhatikan oleh Allah yang Maha Kuasa, sehingga Allah sendiri itu mengatakan kepada para malaikatnya bahwa ya, unzuru ila ibadi, lihat semua kalian kepada hamba-hambaku ini, ya tuni, ya mereka datang menemui aku dalam keadaan musya', pakaiannya lusuh, dalam keadaan apa adanya, kotor mungkin. Tapi mereka datang tsumma ya'tunani liyastaghfirun. Dia datang kepadaku semata-mata untuk minta ampun kepadaku, kata Allah. Lalu Allah kemudian fa inni ubahi bihimul fa inni ubahi bikum alaikum. Hari ini saksikan aku banggakan mereka di hadapanmu semua. Di depan para malaikat tuh Allah katakan ini orang-orang terbaik, datang minta ampun, aku ampuni semua. Di waktu itu, itulah makanya orang berhaji itu dikatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Hari ini kita sudah tanggal 17, berarti tanggal 19 Zulqa'dah ya. Itu yang namanya haji. Kalau jemaah haji sekarang datang, itu aktivitasnya belum ada kaitan dengan ibadah haji. Yang ke Madinah hanya ibadah sholat di Masjid Nabawi, yang ke Mekah ibadah sholat di Masjidil Haram ya. Kegiatan hajinya baru dimulai nanti tanggal 8 Zulhijjah.
sampai tanggal 13 Zulhijjah. Singkat sebetulnya. Makanya kalau orang-orang Teluk ada yang mengistilahkan datang cuma bawa tas kresek istilahnya. Karena mereka boleh datang tanggal 7. Dari tempatnya di Kuwait, di Qatar, di Emirat, mereka datang tanggal 7 masuk, tanggal 13 pulang. Jadi cuma datang 5-6 hari. Nah, itu mereka. Ya. Kalau kita tidak boleh. Kalau kita datang minimal tanggal 4 Zulhijjah. Karena 4 Zulhijjah itu airport Jeddah atau airport Madinah ditutup. Sudah tidak boleh menerima jemaah lagi. Makanya kalau ada orang berangkat tanggal 5, itu bukan berangkat haji itu. Berangkat jalan-jalan ke Mekah. Jalan-jalan. Karena ditutup sudah itu. Tanggal 4 Zulhijjah. Baik, kita lihat ada satu hal yang inti saat itu. Nah, ini dibahasakan dalam Al-Quran di surat Al-Hajj ayat 5. Coba kita lihat. Ya. Allah memanggil, ya ayyuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'ts, jika kalian semua masih ragu tentang hari kiamat ini terjadi, bahwa umat manusia akan dibangkitkan kembali nanti pada hari itu. Kalau kalian masih ragu, kata Allah, diingatkan kita dengan asal muasal kita. Fa inna khalaqnakum min turab, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian asalnya dari serpihan debu atau tanah itu, saripati tanah. Thumma min nutfah, kemudian dari tanah itu berubah menjadi air mani, sel sperma bagi laki-laki, sel telur bagi perempuan. Thumma min alaqatin, kemudian kalian dari tanah, dari air mani berubah menjadi segumpal darah. Thumma min mudghah mukhallaqah, kemudian kalian menjadi dari segumpal darah berubah menjadi segumpal daging. Mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah linubayyina lakum, daging yang tumbuh semua sempurna. Ya. Ya, ada yang sempurna utuh nanti ketika lahir, ada yang tidak. Itu sudah sunatullah kauniyah. Wa nuqirru fil arham, kami tempatkan tadi segumpal darah, segumpal daging itu dalam rahim. Nanti kita akan singgung silaturrahim, karena hubungannya dengan rahim. Silatul arham itu jamaknya arham. Jadi yang lebih tepat sebetulnya silaturrahim, bukan silaturrahmi, karena hubungan antara bayi, ya, janin itu dengan ibunya di rahim. Itulah hubungan persaudaraan kita sesungguhnya, silaturahim. Kemudian kata Allah, wa nuqiru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma, kami tempatkan janin itu di dalam rahim ibunya sebagaimana yang kami kehendaki. Mau jadi apa mereka nanti, bertangan, berkaki, berkepala, jadi lahir sempurna, ya, sampai waktu yang ditentukan. Ada yang 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 12 bulan. Imam-imam kita dulu, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, itu rata-rata lahirnya di atas 9 bulan. Ada yang 11 bulan, ada yang 12 bulan. Jadi makin lama di rahim sebetulnya berarti makin cerdas anak itu, karena makin lama makin nyaman hidup bersama dengan ibunya. Ibunya yang membentuk mereka. Tapi jangan berarti kalau sudah pecah ketuban tetap berusaha untuk entar-entar aja gitu ya. Padahal kalau udah pecah ketuban, mau 8 bulan mau 7 bulan itu harus dikeluarkan. Summa nukhrijukum tiflan. Nah, kemudian setelah berlangsung di rahim itu sampai waktu yang Allah tentukan,
kami keluarkan, kata Allah, kalian sebagai sosok bayi, anak ini. Tsumma litablughu asyuddakum, kemudian kalian akan sampai dewasa, besar, tumbuh kembang. Bayi ini nggak selamanya bayi, tumbuh kembang menjadi dewasa. Wa minkum man yutawaffa, dan diantara kalian ada yang segera kami wafatkan, wafat umur setahun, 2 tahun, sekian hari, sekian bulan. Wafat ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Wa minkum man yuraddu ila ardalil umur, dan di antara kalian ada yang kami jadikan, kata Allah, sampai usianya uzur, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Jadi Allah katakan begitu. Ada yang sudah wafat segera, masih anak-anak, bahkan masih bayi, ya, bahkan belum diakekahin istilahnya, baru sehari wafat ada. Dan ada yang sampai Allah tangguhkan umurnya sampai ardalil umur, umur yang sudah sangat dia tua nanti. Disebutkan tuanya ini sampai likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a, sampai pada orang itu usianya sudah nggak tahu lagi apa yang tadinya dia ketahui. Yang tadinya dia bisa ngajinya bagus, kalau sudah sampai tua, bacanya udah nggak bagus, udah nggak jelas. Yang tadinya dia ingat banyak ayat, hadis semuanya, nanti Allah jadikan kalau dia sampai tua itu lupa ayat itu, lupa hadis itu, lupa semuanya. Bahkan dia punya anak, dia punya cucu, dia lupa itu anaknya, cucunya. Itu cucu siapa itu? Nah, sampai begitu. Ada yang wafat sampai seperti itu, kata Allah. Ya. Itu yang dalam Al-Quran di surat Yasin dikatakan, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqil. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami jadikan dia kembali lagi seperti waktu dia masih kecil, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, lemah. Karena Allah jadikan kita ini bertahap. Walladzi khalaqakum min dha'fin, kata Allah. Allah ciptakan kalian awalnya dalam keadaan lemah. Nah, itu waktu kita masih bayi, masih umur setahun, 2 tahun, lemah, nggak berdaya. Ya. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian setelah kalian dalam keadaan lemah itu, kami jadikan kalian kuat, bertenaga. Itu umur 20, 30, 40, 50, masa-masa kerja, masa-masa bisa berkarya, bisa berbuat, ya. Lalu kemudian Allah katakan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Kemudian Allah jadikan kalian setelah dalam keadaan kuat akan kembali lemah dan beruban. Nah, itu disebut lemah dan beruban. Jadi kalau ada orang tua mesti beruban nanti. Rambutnya putih. Kalau rambutnya tetap hitam, dihitemin pasti itu. Karena mesti putih. Dan putihnya itu, kalau dia ridho dengan dirinya yang memang sudah Allah takdirkan sudah sampai usia lanjut, itu putihnya uban itu nanti menjadi nur di hari kiamat, cahaya di hari kiamat. Jadi kalau orang tua udah rambutnya putih ditutup hitam, itu ibaratnya nanti di hari kiamat pengen dapat nur, nurnya malah ditutup sama gelap. Siapa yang gelapin? Dia sendiri, kan gitu istilahnya. Padahal putihnya itu adalah nur, ya. Jadi Allah katakan ada tahapan lemah, kuat, lemah lagi. Nah, ini dikatakan wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila adzalil umur likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Bahwa Allah jadikan di antara kalian wafat segera, dan ada yang wafatnya nanti lama sampai usianya tua lanjut, dia nggak tahu lagi apa yang tadinya dia tahu. Wa taral ardha hamidatan, kurang lebih sama dengan seperti apa yang nampak di bumi ini. Coba kalian lihat bumi yang tadinya kering, ya. Pengertian bumi itu kita lihat tanah-tanah di sekitar kita ini. Awalnya hamidatan, kering.
fa idza anzalna 'alaihal ma, manakala kami turunkan air hujan dari langit itu, ihtazzat, maka menjadi tanah itu siap untuk ditanami, subur, ya. Warabat, dan dia bisa menumbuhkan sesuatu. Wa anbatat, menumbuhkan yang tadinya ditanam biji atau yang enggak ditanam. Banyak pepohonan yang enggak pakai ditanam, kayak hutan-hutan itu enggak ada yang tanam itu. Kalau hutan itu ada yang tanam, kita bisa bayangkan kayak apa nanamnya itu. Ya. Paling hutan-hutan produktif, hutan-hutan kayu, apa semua itu yang ditanam. Selebihnya awalnya hutan itu semua sudah tumbuh dengan sendirinya setelah air hujan turun. Maka menumbuhkan tumbuh-tumbuhan min kulli zaujin bahij, menjadi tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan. Jadilah dia pepohonan, jadilah dia yang jadi ada buahnya, yang jadi ada bunganya dan sebagainya. Itulah kehidupan. Itu kata Allah. Jadi di ayat tentang haji ini Allah menggambarkan tentang asal muasal kita manusia. Asalnya tidak ada, lalu menjadi ada. Asalnya kita dari setetes air mani, bahkan sebelumnya tanah, ya, berubah menjadi air mani, berubah menjadi segumpal darah dan seterusnya. Jadi pengertian kita Allah ciptakan dari tanah, kita bukan dari tanah langsung, bukan. Dari tanah itu tumbuh tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, menjadi sayuran, menjadi buah-buahan, ada yang diolah lagi menjadi tanaman-tanaman yang bermacam-macam, ya. Kemudian dari tanaman itu pun ada yang dimakan oleh binatang ternak. Kata Allah, mata'an lakum wa li an'amikum. Tadinya tumbuh-tumbuhan itu adalah makanan untuk kalian dan makanan untuk binatang-binatang ternak kalian, sapi, ya, kambing, domba dan lain-lain. Tapi akhirnya semua itu dimakan oleh kita manusia. Binatang ternak itu kita juga yang makan. Nah, itu menunjukkan bahwa, ya, asalnya kita itu dari tanah itu seperti itu. Kita makan sesuatu. Apa yang kita makan, nah itu menjadi saripati tanah, itu yang dimaksud. Dan itulah menjadi air mani. Jadi orang kalau makin banyak makan, ya, makanannya apalagi yang bergizi, maka itu akan menghasilkan air mani yang bagus, yang terbaik, sehingga ketika dia berhubungan suami istri akan melahirkan anak yang sehat, ya, tidak hanya mungkin sehat jasmani, juga siap secara akal dengan baik. Makanya dulu kalau orang-orang Arab itu kalau mau berhubungan malam dengan istrinya, dia awali dengan makan makanan yang terbaik. Makan, ya, dia minum madu, ya, dia makan buah-buahan yang bagus, dia makan daging, ya, supaya siap ketika berhubungan dengan istrinya keluar air mani yang betul-betul istimewa. Jadi para jemaah sekalian, ibadah haji adalah miniatur peristiwa kiamat. Bagaimana gambaran kiamat dalam ibadah haji secara visual, nanti di sana kita lihat. Gambarannya begini para jemaah sekalian. Mungkin akan terbayangkan oleh kita sedikit bahwa ketika jemaah haji berada di sebuah tempat yang namanya Mina, itu jemaahnya di sebuah tempat yang terbatas. Justru ibadah haji itu adalah karena tempat di Mina, tempat di Muzdalifah, tempat di Arafah. Kalau di Mekah, di Madinah, tinggalnya di hotel, ya, hotelnya ber-AC, nyaman. Tapi begitu di Arafah, Muzdalifah, Mina, tinggal di sebuah tempat yang hanya, ya, dibuat tenda supaya tidak kepanasan, tidak kehujanan, katakanlah begitu, ya. Dan kalaupun ada AC, ya AC dalam tenda. Yang namanya tenda nggak seperti tembok, ya, tertutup rapat, dia terbuka, jadi anginnya pun atau dinginnya pun tidak sempurna. Lalu kemudian yang paling menarik adalah soal toilet. Toilet itu sangat terbatas. Rasionya kurang lebih satu toilet itu kira-kira 100 orang. Bahkan ada beberapa tempat 150 orang. Satu toilet itu. Disitulah kita bisa melihat suasana seperti kiamat itu.
orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri, orang-orang yang merasa pokoknya yang penting dia bisa, orang-orang yang tidak sabaran, itu semuanya akan terlihat di sana nanti. Makanya ibadah haji sebetulnya ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang secara hablum minallah dia sudah selesai. Salatnya sudah selesai, komunikasinya dengan Allah, dia sudah berpuasa Ramadan, dia sudah berzakat, dan dia berhaji. Haji ini lebih kental kepada nilai ibadah sosial. Kalau yang tadi semua, sholat, puasa, zakat, itu hubungannya dengan Allah agar diterima. Tetapi begitu haji, kita diajak untuk kumpul di tempat yang sama bareng-bareng dengan orang yang lain, yang bahkan berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa dalam komunikasi, semuanya, tapi dikumpulkan di tempat yang sama. Konflik sebetulnya. Makanya orang berhaji dikatakan dalam Al-Quran, faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji, tidak boleh rafas, tidak boleh fusuk, tidak boleh jidal. Tapi ketiga hal ini yang potensial terjadi, yang sangat-sangat besar kemungkinan terjadi di antara kita. Rafas itu adalah perkataan, perbuatan yang menjurus hubungan suami istri. Orang kumpul di sana rame-rame, apalagi waktu tawaf, waktu melontar jumroh, laki perempuan kumpul bareng, Pak. Dan bapak-bapaknya nggak pakai pakaian dalam ini. Itu bisa dibayangkan potensi rafas di situ. Orang yang masih usia muda malah mungkin tergoda. Lihat, jarang-jarang ini lihat yang putih, klimis, itu begitu. Nah itu mungkin barangkali potensial terjadi. Di orang ada yang tergoda syahwatnya di sana. Allah sudah bilang, orang berhaji tidak boleh rafas, tidak boleh berbuat fusuk, fusuk yang menyakiti orang lain. Ya, menyakiti itu yang mungkin memarahi, memukul, menzalimi mereka demi misalnya mau mencium hajar aswad, demi bisa melontar jumroh di tempat yang terdepan, dia nggak peduli kiri kanan. Atau ibu-ibu yang nggak peduli juga, melontar pokoknya asal melontar dari jauh, karena melontarnya dari jauh, batunya nggak nyampenya di kepala orang. Orang-orang kepalanya luka karena nggak nyampe dia melontar. Nah, atau yang desak-desakan begitu. Makanya beberapa tahun sebelumnya, mungkin pernah dengar kita di tahun 90 kejadian terowongan Mina, di tahun 95 kejadian itu di atas, ya, ketika jemaah haji berhaji itu ada yang sampai terjatuh. Di tahun 2004 atau 2005 itu kejadian lagi, ketika belum terjadi, masih jumroh itu begini, Pak, satu tiang, semua orang kumpulnya di situ. Kalau sekarang udah bentuknya pipih, dibuat memanjang sekitar 22 meter itu, sehingga bisa melontar dari berbagai sudut yang lain gitu. Beda dengan dulu, satu tiang semuanya kumpul di situ. Setelah melontar pengen keluar. Nah, itu yang terjadi. Jadi yang satu mau keluar, satu mau masuk. Tuburkan jemaah. Nah, itu potensi menzalimi diri sendiri, menzalimi orang lain, melukai orang lain. Itu yang terjadi. Jadi orang berhaji itu bisa menyakiti orang dan bahkan bisa jidal. Jidal itu beradu mulut gitu, berbantah-bantahan, bersetegang. Yang namanya sekamar, mula-mula akrab, baik, sehari, 2 hari, hari ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya mulai. Yang satu pengen AC-nya dingin, yang satu pengen AC-nya kecil, yang satu pengen nggak pakai AC. Itu bisa berantem itu. Yang satu di toilet, walaupun dia sekamar berempat atau berenam, satu toilet, itu ada satu yang biasa kayak di rumahnya, sekali masuk toilet setengah jam. Yang satu bisa gedor-gedor pintu, itu lama banget, itu marah dia. Itu potensi konflik terjadi.
Cuma soal taruh barang, namanya orang tua, taruhnya di sini. Temennya datang, geser, pindah ke sebelah sini. Nyari barangnya nggak ada, marah. Begitu didapat ada di tempat lawannya, lu ambil barang gua. Begitu semuanya. Pak Haji semua ini, Pak. Itu potensi konflik terjadi di situ. Makanya Allah katakan, man hajja walam yarfud walam yafsuq raja'a min dunubihi kayaumin waladathu ummu. Orang yang beribadah haji itu, kalau hajinya betul, dia tidak rafas, tidak fusuk, tidak berbuat yang melanggar tadi semua itu, maka dia akan Allah ampuni, kembali bersih dari noda dan kesalahannya, dosa-dosanya terhapus seperti bayi baru lahir lagi. Jadi pulang haji dia kayak bayi lagi baru lahir, bebas dari kesalahan dan dosa. Itu kalau orang berhajinya seperti itu kata Nabi. Nah, justru dalam ibadah haji itulah yang potensial terjadi. Jadi para jemaah sekalian, di satu sisi ibadah haji adalah ibadah yang memungkinkan kita mendapatkan pengampunan dari Allah yang seluas-luasnya, sehingga dari dosa yang kecil sampai dosa kita yang besar. Maaf, kalau orang yang pernah membunuh sekalipun, orang yang pernah berzina, orang yang pernah mencuri, merampok dan berbuat kejahatan apapun, kalau dia datang berhaji minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Orang itu potensi untuk mendapatkan ampunan dari Allah semuanya. Sedangkan di satu sisi, di tempat itu pula berpotensi mereka bisa berbuat dosa lagi. Yang tadi itu, rafas, fusuk, jidal. Makanya kalau tidak berbekal takwa, orang berhaji itu disuruh berbekal takwa juga. Di sana juga meraih takwa lagi. Tapi bekalnya takwa dulu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Disuruh berbekallah orang yang berhaji itu dari ayat yang tadi lanjutannya itu, faman farada fihi al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya. Bunyi ayat berikutnya adalah fatazawwadu. Berbekallah kalian supaya enggak rafas, enggak fusuk, enggak jidal. Apa bekalnya? Takwa. Jadi orang yang berhaji itu hendaknya di tanah air sudah siap, sholatnya sudah baik, puasanya sudah baik, ibadah yang lain sudah baik, udah ngaji. Begitu dia pergi haji, ketika terjadi potensi konflik-konflik, potensi yang tadi itu semua akan terjadi, dia bisa penghakiman terhadap dirinya, karena ini seperti miniatur kiamat. Tapi juga nggak betul gambaran orang yang kalau di sini pernah mukul orang, di sana pasti dipukul. Di sini pernah jahat sama orang, di sana akan dijahati sama orang. Kan suka ada yang begitu. Dalam Islam tidak ada hukum karma, Pak. Tolong digaris bawahi. Nggak ada hukum itu berbuat ini langsung dibalas. Itu nggak langsung begitu. Di sana yang terjadi adalah seseorang menghayati, merenungkan apa yang dia alami, seolah-olah ini seperti balasan yang ia perbuat sebelumnya. Itu yang terjadi. Jadi bukan berarti langsung, kan orang yang pergi haji itu takut dia pergi haji dulu pernah jadi atasan, suka menzalimi bawahannya, marah, bahkan suka main tangan misalnya. Itu takut dia pergi haji akan terjadi seperti itu pada dia nanti di sana. Itu tidak langsung begitu. Memang ada yang terjadi begitu. Itu bukan terjadi karena langsung. Nggak semua orang yang berbuat dosa itu akan mengalami keadaan yang seperti itu nanti di sana. Tidak. Ada perbedaan. Nah, itu semuanya karena hukuman Allah itu adalah hanya untuk menyadarkan orang itu. Jadi ada orang yang cukup Allah sadarkan dengan dia kehilangan barang sedikit, cukup Allah sadarkan dia dengan tersesat. Ya, di sana Pak, Bu, itu Pak jemaah itu ada yang suami istri pisah. Itu memang sebetulnya ujian dari Allah buat mereka berdua. Begitu pisah, akhirnya ketemu lagi. Ketemunya kan kangen-kangenan lagi, saling menghormati, menyayangi lagi. Padahal sebelumnya beberapa hari sebelum tersesat, itu suami istri itu berantem di kamar.
Karena yang tadi potensi konflik itu tadi bukan hanya kadang-kadang orang lain, suami istri pun bisa berantem. Berantem gara-gara suaminya pengennya cepet dari masjid pulang, istrinya pengen dari masjid terus lama di masjid, pengen ngaji. Udah selesai, suaminya sabar tungguin, udah pulang. Ternyata enggak, istrinya pengen minta mampir di mall dulu. Ingat beli oleh-oleh siapa gitu misalnya. Itu bisa berantem itu suami istri. Atau janjian di satu titik, dia bilang saya udah tungguin di situ, kok nggak ada, padahal dia tungguin betul ada, yang satu nungguin tapi tiangnya beda karena dilihat tiangnya sama, tiang sini sama tiang sana. Atau orang segitu rame nggak kelihatan, udah marah itu. Bahkan sekarang ada telepon, bisa telepon aja bisa di mana sih. Nah, itu bisa terjadi kesel, marah. Atau belum lagi yang lain, lihat orang lain udah belanja ini itu, dia belum belanja misalnya, itu bisa marah. Nah itu barangkali para jemaah sekalian, ujung dari surat ini, kalau kita sampai ke ujungnya dulu ya, biar ya sekedar pengetahuan buat kita barangkali. Surat Al-Hajj ini ditutup dengan kalimat wajahidu fillahi haqqa jihadi. Hendaklah kalian bersungguh-sungguh dalam berjuang di dalam ketaatan kepada agama ini, konsisten dalam agama ini dengan sikap yang sungguh-sungguh. Konteksnya ini bisa seperti itu, bisa berarti juga adalah perang. Berperanglah kalian dengan perang yang sungguh-sungguh, jangan ragu-ragu, jangan takut, kalian wafat, matinya mati syahid. Itu begitu. Huwa jitabakum, dialah Allah yang telah memilih kalian menjadi orang Islam hari ini yang telah bertaubat, dan kemudian untuk bisa menjaga konsistensi keimanan sampai nanti wafat. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak jadikan agama ini bagi kalian sebagai hal yang untuk menyulitkan kalian. Beragama itu harus dirasakan nikmat. Kalau ada orang beragama kemudian tambah susah, tambah berat, dia rasakan kok berat, ada yang keliru. Beragama itu sebetulnya membuat hidup kita jadi lebih mudah. Mudah dalam pengertian kita akhirnya punya kepasrahan diri yang kuat kepada Allah. Dapat sedikit kita bersyukur, dapat sedikit kita bersabar, dapat banyak kita bersyukur. Millata abikum Ibrahim, agama yang kalian anut ini adalah agama yang juga dipegang sejak awal oleh bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Huwa samakum muslimina min qabl. Allah memberikan sebutan kalian sebagai umat Islam dari sejak dulu. Jadi inilah ciri universalitas ajaran Islam ini, ya, bahwa Islam itu tidak hanya umat Nabi Muhammad SAW, tapi sejak zaman umat nabi-nabi sebelumnya. Wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum. Hal ini semua rasul membawa misi yang sama, mengajarkan Islam kepada kita umat manusia yang hidup di zamannya masing-masing, agar nanti para rasul itu menjadi saksi terhadap kalian. Jadi kalau Allah akan menghukum kalian nanti di hari kiamat, mengadili kalian, rasul itu saksinya, akan cerita kami sudah sampaikan kepada mereka kebenaran ini, ajaran Islam ini. Wa takunu syuhada 'alan nas, dan kita sendiri jadi saksi bagi manusia lain. Maksudnya kita yang sudah menjadi pengikut Nabi kita Muhammad atau menjadi pengikut para nabi-nabi sebelumnya, pengikut ajaran Islam ini, kita menjadi saksi bagi umat manusia yang lain bahwa Islam sudah sampai kepada umat manusia secara keseluruhan. Tidak ada alasan satupun manusia nanti di akhirat yang mengatakan tidak tahu tentang ajaran Islam. Karena saksinya kita sendiri manusia. Karena kita sebagai seorang muslim, kalau tahu ada di belahan daerah tertentu Islam belum masuk ke sana, kita wajib datang ke sana. Papua bagian barat itu daerah Kaimana sini semuanya itu ternyata dari abad ke-16 sudah Islam. Padahal Nasrani di sana masuk itu abad ke-19. Ya, itu yang Katolik ya maupun yang Kristen baru masuk. Itu Papua asalnya juga malah juga muslim. Faqimus sholata wa atuz zakah wa atasimu billahi huwa maulakum, maka tegakkanlah salat
bayarlah zakat, berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah dengan baik, maksudnya konsisten. Huwa maulakum, dialah Allah pelindungmu, wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong, sebaik-baik yang akan menjamin kehidupan kita ini. Jadi orang yang berhaji itu diajak untuk mengingat tentang siapa dirinya, ya, dari mulai lahir sampai nanti wafat, dan apa yang akan terjadi pada dirinya dalam kehidupan di hari kiamat. Karena setiap muslim tidak boleh ada keraguan dalam dirinya sedikit pun bahwa dia akan hidup dalam kehidupan yang bukan kehidupan dunia ini. Ini yang kadang-kadang kita suka ragu, kayak nggak percaya, makanya kadang-kadang kita suka lupa, ya, beramal dengan yang lebih baik, lupa sholat dengan yang lebih khusyuk, karena kita merasa sudah, toh kita nggak mati juga, lama matinya, toh kita nggak juga ini, beranggapannya kayak begitu, padahal kita akan wafat dan seterusnya. Saya kira itu barangkali pertanyaan sekalian, saya cukupkan, mohon maaf kurang lebihnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah mudahkan kita yang belum menunaikan ibadah haji, Allah berikan kesempatan untuk berhaji, ya, dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, menabung dan doa. Mudah-mudahan pada akhirnya dia akan menunaikan ibadah haji nantinya. Wallahu liyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.